Selamat datang di pembahasan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Episode kelima berjudul The Other Side, bercerita mengenai suatu keluarga kecil yang tengah mengalami masalah ekonomi, hingga suatu saat suami tersebut kembali ke bioskop tempat ia bekerja dulu dan mengalami suatu perjalanan. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Sedangkan untuk tema yang dibawa, menurut gue ini tentang keluarga dan ini kelihatan banget ya bagaimana relasi antara mereka tuh begitu erat. Terus ada aspek nostalgia juga di sini dan dulu tuh gue pernah dengar mengenai salah satu kutipan ya, yang intinya adalah kalau nostalgia adalah obat yang sangat kuat gitu. Karena berhubungan dengan yang namanya masa lalu dan kalau udah ngomongin masa lalu akan dekat dengan yang namanya skenario what if. Gimana kalau dulu gua nggak begini, kalau dulu gua nggak begitu, dan kalau gua masih ada di sana gua akan ngelakuin apa gitu. Hal-hal ini yang menurut gue deket ya di episode 5 ini, serta konsekuensi dari pilihan kita, bagaimana dampak dari tindakan kita tuh nantinya akan berimbas juga gitu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan setelah gue selesai nonton, satu hal yang gue notice adalah mengenai bioskop yang ada di sini, di mana ini menjadi karakter penting ya dari sisi ceritanya. Dan kalau nggak salah, remaja teater itu tempat yang sering Bang Joko datangi pas masih kecil gitu. Itu gue denger di podcast sebelumnya. Di Pengabdi Setan 2 juga ada teater ya, cuma gue lupa namanya apa sih. Itu ada di bagian awal film, tapi seinget gue kayaknya namanya sama ya. Tapi balik lagi ke episode ini, dari sisi cerita terhitung manis. Nggak banyak orang ya yang seperti keluarga ini dan mereka tuh menurut gue yang menjadi nyawanya gitu di sini. Bagaimana setiap tindakan yang dipilih ya emang dilakukan ya untuk keluarga ini gitu. Cuma realitanya kan ya nggak selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan ya. Selain itu hubungan antara ibu dan anak juga ada tapi nggak sekuat dari episode-episode sebelumnya ya. Bisa dibilang tipis banget di sini. Gue ngomong gini karena dari episode sebelumnya tuh ya emang lumayan kental ya dengan tema ini. Walaupun tetap ada cuma ya balik lagi nggak begitu kuat. Untuk aspek misterinya dibawain dengan cara yang ngebuat gue lumayan bertanya kenapa begini dan kenapa begitunya. Terutama untuk bagian akhir ya. Soalnya gue sendiri sih nggak ada masalah gitu dengan sisi misteri dari bioskop ini, tapi di bagian akhir itu yang menurut gue agak sedikit patah, cuma ini subjektif ya. Walaupun gue sih suka gitu dengan ending yang ada di episode ini. Terus ada bagian yang jatuhnya tuh kayak mempertanyakan realita sama seperti ya bisa aja gitu kalian sedang mimpi dan nonton video gue atau kalian bisa aja udah nonton video ini tuh berkali-kali tapi nggak sadar gitu karena waktu adalah pengulangan dan itu yang menurut gue ada dari sisi misterinya gitu. Gue harus berhati-hati sih ngomong supaya menghindari spoiler ya. Untuk setnya sendiri, gue suka banget dengan bioskop yang ada di sini. Nuansanya tuh terhitung yang tipikal classy ya. So, episode kelima buat gue ini bukan yang bukan favorit gue sih sebenarnya. Gue berharap akan naik dari sisi tensinya karena episode sebelumnya itu agak slow juga ya. Begitu juga di episode ini gitu. Dari sisi cerita terhitung simple, gampang untuk dimengerti walaupun tetap meninggalkan pertanyaan juga. Gue suka dengan endingnya. Jadi itu aja opini gue untuk episode ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.